Karena papa saya keturunan orang India, yaitu kakek saya asli datang dari India membawa rempah ke Sumatera Barat. Beliau bersusah payah merintis sampai dikenal oleh masyarakat banyak, mulai dari kios yang biasa, dari kios yang kecil, hingga bisa membeli toko dan menciptakan bumbu-bumbu masak lainnya. Kalau untuk resiko, setiap usaha pasti ada resiko ya Kak. Yang pertama, resiko yang saya alami sejak meneruskan usaha papa saya, contohnya bahan baku. Jadi setiap bahan baku kalau misalkan kita nggak stok, jadi suatu saat bahan baku itu bisa kosong, bisa kita pesan dulu, harus menunggu dulu. Jadi resikonya memang ya di bahan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Triwulansari. Saya owner dari Bumbu Masak Arajab. Kalau dibilang kapan mengawali usaha yang dijalankan, saya hanya meneruskan usaha dari orang tua saya, yaitu papa. Beliau telah menjalankan usaha ini lebih kurang 42 tahun. Bumbu Masak Arajab yaitu adalah nama papa saya, Abdul Rajab Kasim. Jadi setelah tamat sekolah, memang udah rencana untuk mengembangkan usaha papa. Jadi mulai dari tamat sekolah, udah sering nolong papa ke toko. Jadi dari seseringnya saya ke toko, jadi kepengen gimana caranya untuk mengembangkan usaha beliau. Jadi dari contohnya dari kemasan bumbu, sudah pengen kali kayak misalkan kalau dulunya kan kemasan bumbu papa dari yang istilahnya plastik sablon, plastik biasa. Jadi kepengennya gimana ya caranya supaya ganti kemasan papa yang kayak kemasan bumbu-bumbu lain yang sudah ternama. Jadi dari situ, kalau untuk bikin plastik yang kemasan berarti kita kan butuh modal yang besar ya Kak. Melihat omsetnya papa gimana, mampu nggak, sanggup nggak dengan omset segini kita bisa ganti kemasan yang lebih menarik lagi. Kalau untuk bahan baku diperkirakan lebih kurang 100 juta ada untuk beli bahan baku. Jadi dengan bahan baku yang kita beli, dan kita harus memprosesnya dulu dari misalkan ketumbar, jintan, adas, buah pala, bunga lawang, gardamunggu sama merica. Itu dari bahan bakunya kita proses sendiri. Kebetulan mesin untuk penggilingan sudah ada sama papa. Awalnya dari proses pembuatan bumbu masak ini, dari bahan baku kita rendang dulu sampai aroma bumbunya keluar. Terus setelah aroma keluar ditunggukan untuk dingin sejenak. Habis itu baru kita proses penggilingan. Jadi setelah proses penggilingan kita aduk lagi. Jadi bukan dari penggilingan itu kita campur dengan rempah-rempah pilihan lagi gitu Kak. Asal usul dari Bumbu Masak Arajab, karena papa saya keturunan orang India, yaitu kakek saya asli datang dari India membawa rempah ke Sumatera Barat. Dia turunkan kepada anak-anaknya, salah satu yaitu papa saya yang mengembangkan usaha rempah beliau. Dengan susah payah merintis sampai dikenal oleh masyarakat banyak. Beliau bersusah payah mulai dari kios yang biasa, dari kios yang kecil, hingga bisa membeli toko dan menciptakan bumbu-bumbu masak lainnya. Jadi salah satu yang diciptakan papa saya yaitu bumbu masak samiko rasa kaldu sapi. Ya, ini bumbu serbaguna, semua jenis masakan kita bisa menggunakan samiko. Kalau untuk samiko yang asli yang hanya ada logo Arajabnya. Dari pihak-pihak lain mereka juga ada yang menirukan bumbu samiko saya, yaitu dengan menjual dengan plastik polos. Jadi
saya harapkan untuk teman-teman atau pelanggan-pelanggan bumbu masak Arajab, jika membeli Samiko yang asli yang ada logo Arajabnya. Jadi kalau dari modal 100 juta kita bisa menghasilkan produk lebih kurang 30 macam ya Kak, 30 macam bumbu yang saya olah. Jika setelah di packing, setelah dikemas, itu kalau untuk yang kemasan bisa mencapai 200 dus. Kalau untuk pemasaran produk, kita untuk daerah Payakumbuh sudah kita isi setiap toko, tiap-tiap pasar, semuanya udah kita isi. Jadi kalau untuk pengiriman ke luar negeri, kita alhamdulillah udah juga lumayan banyak seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Arab, Australia, serta Jerman. Jadi untuk usaha yang saya inginkan selanjutnya, saya ingin mengembangkan untuk seluruh Indonesia, di mana orang tahu dengan bumbu masak Arajab. Kalau untuk resiko, setiap usaha pasti ada resiko ya Kak. Yang pertama resiko yang saya alami sejak meneruskan usaha papa saya, contohnya bahan baku. Jadi setiap bahan baku kalau misalkan kita nggak stok, jadi suatu saat bahan baku itu bisa kosong, bisa kita pesan dulu, harus menunggu dulu. Jadi resikonya memang ya di bahan baku. Omset tiap bulannya kita lebih kurang menjual bumbu masak kalau untuk yang per dus lebih kurang 150 dus tiap bulannya. Jadi itu belum termasuk kayak bumbu kiloan, bumbu siap pakai, dan kemasan yang besar. Kalau untuk karyawan semuanya 7 orang. Kalau untuk pemasaran, yang pemasaran kita sendiri itu baru sampai Bukit Tinggi, Payakumbuh, Bukit Tinggi. Tapi untuk pelanggan yang lain, yang istilahnya telah memakai bumbu masak Arajab, kita ada pengiriman melalui Jakarta, Bandung, Cibinong, Medan, sama Pekanbaru. Udah mulai banyak lah untuk Indonesia lain kita pengiriman udah banyak. Kalau untuk pengiriman ke luar negeri, kita sih belum ada pengiriman untuk ke luar negerinya, tapi orang yang datang dari luar negeri, misalnya ada saudara atau teman dekat, jadi dia membeli bumbu masak Arajab untuk dibawa ke luar negeri. Dari kunci sukses yang saya jalani saat ini, saya tetap menerapkan amanah dari papa saya. Beliau pernah berpesan kepada saya, setiap kita menjalankan usaha apapun itu, kita harus mengingat 3-3. Yang 3 pertama yaitu berusaha, berdoa, dan bertawakal. Yang kedua, dari hasil usaha yang kita dapatkan, kita harus mengeluarkan sedikit zakat, sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita. Yang ketiga, yaitu setiap karyawan atau gaji karyawan jangan pernah memakan jerih susahnya, jerih payahnya. Jadi harus sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Sampai detik ini, jika saya mengingat untuk semuanya, di saat saya masih kecil-kecil, saya pengen untuk mengembangkan usaha papa dan berjanji kepada beliau untuk bisa mengembangkan usahanya dan mengganti kemasan bumbu-bumbunya. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah mencapai dan mewujudkan impian beliau. Walaupun papa sampai saat sekarang udah pergi dan nggak ada di sisi saya sama keluarga atau kakak-kakak yang lain, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada papa saya, karena kalau tidak adanya usaha yang dia tinggalkan seperti ini, mungkin kami semua belum tentu menjadi seperti ini. Untuk anak-anak muda yang ingin membuka usaha yang masih setengah-setengah, saya harapkan kalau kita ingin membuka usaha, yang pertama kita harus bertekad untuk bisa mendirikan usaha yang kita jalankan. Kalau mau mendirikan usaha, yang pertama kita harus bertekad kuat, bekerja keras, dan tidak mengenal lelah.
Untuk teman-teman yang sudah punya usaha dan terkendala untuk pemasaran atau pengembangan, mari kita bergabung dengan IPMI, di mana IPMI telah mempunyai banyak cabang hingga Indonesia pun ke luar negeri. Jadi untuk teman-teman, mari kita bergabung bersama Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Dengan adanya Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, pertama, pergaulan saya lebih luas, lebih banyak teman, dan saya juga bisa memperkenalkan produk-produk bumbu masak saya kepada teman-teman. Dan mulai saya bergabung dengan IPMI, teman-teman udah mencoba bumbu masak saya dan telah menyukai bumbu masak Arajab. Saya Rima Triwulansari, owner dari bumbu masak Arajab. Sekian dulu cerita singkat dari saya, semoga bisa menginspirasi kalangan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.